Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojeli. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Saya akan menjelaskan tentang resume teori ekonomi makro dari topik 12 sampai dengan topik 15, yaitu jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar atau JUB, kuantitas uang, sebagai jumlah dolar yang dipegang publik dan kita mengasumsikan bank sentral atau AS mengendalikan jumlah uang beredar dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah uang dolar dalam sirkulasi melalui operasi pasar terbuka. Meskipun merupakan pendekatan pertama yang baik, penjelasan ini tidak lengkap karena mengabaikan peran sistem perbankan dalam menentukan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan bank sentral, tetapi juga oleh pelaku rumah tangga atau yang memegang uang dan bank di mana uang disimpan. Jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Selanjutnya, pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut memengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan sirkulasi bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PDB real dikaitkan dengan teori kuantitasi uang. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, setidaknya untuk meningkatkan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian. Ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat atau hiperinflasi. Karena hubungan ini, kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya itu ada kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, Boediono moneter. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dengan kelancaran suplai atau distribusi barang. Yang kedua ada M. Natsir. Yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada Peri Warjio. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agen moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Selanjutnya, pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Adapun pengertian lain merupakan cabang ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara berpenghasilan rendah. Fokusnya bukan hanya dalam metode pengembangan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan struktural, tapi juga dalam meningkatkan potensi dari massa populasi, contohnya melalui kesehatan dan pendidikan, dan kondisi tempat kerja, apakah melalui saluran publik atau privat. Selanjutnya, yaitu ada pengertian ekonomi pembangunan menurut para ahli. Menurut Sodono Sukirno, ekonomi pembangunan merupakan proses usaha meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengelola potensi ekonomi menjadi bentuk real. Menurut Profesor Simon Kuznets, ekonomi pembangunan adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang. Menurut Schumpeter, ekonomi pembangunan adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional adalah yang terjadi secara spontan dan tidak terputus.
Selanjutnya itu ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dan dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan pertumbuhan jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Selanjutnya itu ada pengertian uang. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kertal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, yaitu hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktro. Selanjutnya itu ada sejarah uang. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Sebelumnya menggunakan uang, orang menggunakan barang yang tertentu sebagai alat pembayaran, misalnya kulit kerang, mutiara, batu permata, tembaga, emas, perak, manik-manik, dan gigi binatang. Pada zaman modern, uang digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan menggunakan uang, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya itu ada pengertian dan sejarah bank. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javers Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Netherlands Indisch Export-Maatschappij NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Kurang lebihnya saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya tentang teori ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.